Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan ngobrol tentang buku yang mengajarkan cara menghadapi dunia yang keras dengan mental yang lebih kuat. Judulnya Thick Face Black Heart, karya Chin-Ning Chu. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda kayak gini, jangan lupa terus dukung podcast ini ya, karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Di dunia yang penuh kompetisi, keberhasilan seringkali ditentukan bukan hanya oleh kepintaran atau kerja keras, tetapi juga oleh ketahanan mental dan keberanian mengambil keputusan. Buku ini memperkenalkan konsep thick face dan black heart yang merupakan filosofi dari budaya timur. Thick face atau wajah tebal berarti memiliki mental baja yang tidak mudah tergoyahkan oleh kritik, hinaan, atau penolakan. Sedangkan black heart atau hati hitam bukan berarti kejam, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan sulit tanpa terbebani oleh emosi. Coba bayangkan seorang pengusaha yang menghadapi kegagalan berulang kali. Jika ia memiliki thick face, ia tidak akan menyerah hanya karena ditolak atau diremehkan. Ia akan terus mencoba sampai berhasil. Lalu, bayangkan seorang pemimpin yang harus memecat karyawan demi menyelamatkan perusahaan. Jika ia memiliki black heart, ia mampu membuat keputusan sulit itu tanpa ragu, karena ia tahu bahwa keputusan tersebut lebih besar daripada perasaannya sendiri. Chin-Ning Chu menekankan bahwa untuk mencapai keberhasilan, kita harus melepaskan pola pikir yang membatasi diri. Banyak dari kita terjebak dalam anggapan bahwa kita harus selalu menyenangkan orang lain atau takut membuat keputusan yang tidak populer. Padahal kesuksesan seringkali datang pada mereka yang berani berbeda dan tidak takut menghadapi penolakan. Buku ini juga mengajarkan prinsip unlearning, yaitu membuang pola pikir lama yang menghambat kita. Salah satunya adalah melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal. Kita seringkali merasa harus mendapatkan persetujuan dari orang lain sebelum mengambil langkah besar. Tapi mereka yang sukses justru berani bertindak meskipun orang lain meragukan mereka. Selain itu, buku ini membahas konsep dharma atau jalan hidup yang harus ditemukan sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Banyak orang menghabiskan waktu mencari tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dengan bertanya kepada orang lain. Padahal dharma atau tujuan hidup sejati hanya bisa ditemukan dengan introspeksi dan pengalaman langsung. Dharma ini seperti pohon yang memberi buah kepada mereka yang memahami perannya di dunia. Semakin kita memahami diri sendiri, semakin jelas langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kesuksesan. Dharma juga berkaitan erat dengan takdir dan bagaimana kita mengambil keputusan untuk mengarahkannya. Seseorang yang benar-benar memahami dharmanya tidak akan mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain atau perubahan situasi eksternal. Ia akan tetap berpegang teguh pada tujuan dan menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran. Buku ini juga mengajarkan bahwa berpikir negatif bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Kadang dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik dan mengambil langkah yang lebih cerdas. Misalnya, seorang atlet yang berpikir tentang kemungkinan cedera akan lebih berhati-hati dalam latihan dan menjaga tubuhnya dengan lebih baik. Sementara itu, seorang pengusaha yang mempertimbangkan risiko sebelum meluncurkan produk baru bisa menghindari kegagalan besar. Dalam perjalanan mencapai keberhasilan, endurance atau daya tahan mental juga menjadi faktor kunci. Tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Banyak orang sukses harus melewati masa-masa sulit di mana mereka harus bertahan, bahkan saat segala sesuatu tampak mustahil. Endurance ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau mental, tetapi juga soal kesabaran dan konsistensi. Dalam dunia bisnis misalnya, banyak pengusaha sukses yang harus melewati bertahun-tahun kerja keras sebelum akhirnya menikmati hasilnya. Mereka yang bertahan adalah mereka yang memiliki visi jangka panjang dan tidak mudah menyerah di tengah jalan. Buku ini juga menyoroti hubungan kita dengan uang. Banyak orang menganggap uang sebagai sesuatu yang negatif, padahal uang hanyalah alat. Bagaimana kita menggunakannya yang menentukan apakah itu baik atau buruk. Orang yang memahami hal ini bisa membangun kekayaan tanpa merasa bersalah atau terbebani oleh stigma sosial. Mereka mengerti bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Salah satu konsep yang cukup kontroversial dalam buku ini adalah deception without deceit, atau menipu tanpa berbuat curang. Intinya adalah memahami bagaimana berstrategi dalam kehidupan tanpa harus melanggar etika. Misalnya, dalam negosiasi bisnis, seseorang harus tahu kapan harus berbicara,
kapan harus diam, dan bagaimana menyusun kata-kata agar menguntungkan dirinya tanpa harus berbohong. Orang yang mampu membaca situasi dan memahami psikologi orang lain seringkali lebih sukses dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Di dunia yang penuh persaingan, kemampuan membaca situasi dan memahami motivasi orang lain sangatlah penting. Mereka yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mudah beradaptasi dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Buku ini juga membahas bagaimana menghadapi orang-orang yang licik dan manipulatif. Dunia tidak selalu dipenuhi orang baik, dan kadang kita harus bisa mengenali taktik orang lain yang mencoba menjatuhkan kita agar tidak mudah dimanfaatkan. Dengan memahami cara berpikir orang lain, kita bisa melindungi diri sendiri sekaligus tetap menjalankan strategi yang menguntungkan kita. Kesimpulannya, Thick Face Black Heart adalah buku yang mengajarkan kita untuk memiliki ketahanan mental, keberanian dalam mengambil keputusan, dan kecerdasan dalam menghadapi dunia yang keras. Jika kamu pernah merasa bahwa kamu terlalu peduli dengan pendapat orang lain atau takut mengambil langkah besar, buku ini bisa membantumu melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan keberanian, ketahanan, dan kecerdasan untuk benar-benar mencapainya. Dengan memahami filosofi Thick Face dan Black Heart, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Thick Face Black Heart. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih berani dalam menghadapi tantangan dan tidak takut mengambil keputusan besar. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi memahami bukunya, kalian bisa membaca bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.